Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Zayan Taufiki, Sinta Carolina, Olivia, Lailatul Rafida, Mas Duri, dan Wildani. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pada materi hari ini, senantiasa kita harus menyanyikan lagu-lagu terlebih dahulu supaya semangat kalian bisa bertambah pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan jargon bersama-sama. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya masih ada yang ingat pelajaran yang minggu kemarin? Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas materi tumbuhan dan hewan. Ada yang tahu tumbuhan dan hewan itu apa? Nah, yang dimaksud tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Pasti kalian tahu kan, kalau tumbuhan itu seperti apa? Tumbuhan dibagi menjadi dua, ada tumbuhan yang berbiji dan ada yang tidak berbiji. Contohnya yang berbiji seperti ini, jagung, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, yang dinamakan hewan adalah makhluk hidup yang termasuk dalam kerajaan animalia atau metazoa. Dan hewan di sini juga dibagi menjadi dua macam. Ada hewan vertebrata dan invertebrata. Contohnya yang vertebrata seperti ikan, seperti kodok, seperti singa, dan lain sebagainya. Dan sedangkan yang invertebrata seperti siput atau juga karang-karangan. Selanjutnya, dari kalian semua, apakah sudah ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi tumbuhan-tumbuhan dan bagian-bagiannya. Dari yang pertama, dari akar. Akar adalah tanaman di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta menopang tumbuhan agar berfungsi berdiri kokoh. Yang kedua, ada batang. Batang ini sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Jadi batang juga menyalurkan seperti akar, tetapi batang berada di tengah. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis yang berfungsi sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, bunga. Tempat terjadinya penyerbukan. Dan bunga juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu dalam menyebarkan biji-bijian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang hewan. Hewan dapat hidup di dua kehidupan, antara di darat dan juga di air. Nah, sedangkan hewan tersebut merupakan organisme yang eukariota multiseluler. Ciri-cirinya juga memiliki sel-sel hewan diikat oleh kolagen, memiliki otot dan bergerak, hewan mengonsumsi bahan organik, dan hewan menghirup oksigen dan lain-lain.
Dan ciri-ciri utamanya hewan adalah dengan antara lain bergerak aktif, bernafas, menggunakan oksigen, makanan untuk memperoleh energi, memiliki sistem saraf, dan berkembang biak dengan cara tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, hewan dibagi menjadi dua. Yang membedakan antara vertebrata dan invertebrata adalah yang vertebrata ada tidaknya tulang belakang dan yang invertebrata tidak ada. Pengertian hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang seperti mamalia, burung, ikan, reptil, dan amfibi. Mereka memiliki sistem organ yang lebih kompleks dan biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Sedangkan hewan yang satunya adalah invertebrata. Hewan tersebut tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah serangga, siput, dan gurita. Meskipun tidak memiliki tulang belakang, mereka seringkali memiliki struktur tubuh yang sangat efisien untuk bertahan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang habitat hewan. Apakah kalian sudah mendengar seringkali yang dikatakan oleh teman-teman atau guru-guru yang lain tentang habitat hewan? Habitat hewan adalah tempat hidup yang cocok untuk setiap spesies hewan. Beberapa hewan hidup di darat, sementara yang lain hidup di air. Cara beradaptasi hewan terhadap habitatnya seperti bentuk tubuh. Yang kedua, alat pernafasan. Yang ketiga, cara bergerak. Dan yang terakhir, sangat menentukan kelangsungan kehidupannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berbagai makanan hewan. Pasti kalian sudah sering mendengar tentang makanan hewan yang cocok untuk dimakan. Hewan juga memiliki berbagai cara untuk mendapatkan makanannya. Yang menjadi konsumen utamanya adalah herbivora, pemakan tumbuhan. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Konsumen sekunder karnivora, pemakan hewan lain. Proses pencernaannya pada hewan mengubah makanan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari, pertumbuhan, dan reproduksinya. Nah, saya akan mengulang materi yang pertama kali tadi saya jelaskan di awal tentang ciri-ciri tumbuhan, supaya daya ingat kalian itu bisa mengulang kembali tentang yang saya jelaskan tadi. Ciri-ciri tumbuhan memiliki khas seperti dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, memiliki sel yang terorganisir dalam struktur yang lebih kompleks. Nah, di sini terdapat jenis-jenis tumbuhan. Tadi saya akan mengatakan bahwa tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada yang tumbuhan berbiji dan ada yang tidak berbiji. Contohnya yang berbiji seperti pohon kelapa, padi, dan bunga. Tumbuhan berbiji memiliki bunga atau struktur reproduksi lain yang menghasilkan biji untuk berkembang biak. Sedangkan yang kedua tidak berbiji. Di sini terdapat yang tidak berbiji menghasilkan biji. Yang tidak berbiji yang tidak menghasilkan biji adalah seperti lumut atau paku. Tumbuhan ini berkembang biak melalui spora yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, sedangkan dari tumbuhan tersebut memiliki bagian-bagian tumbuhan. Kan dibagi menjadi 4. Yang pertama akar, yang kedua batang,
yang ketiga daun, dan yang keempat bunga. Pasti kalian sudah mendengar tadi kan apa yang sudah saya jelaskan. Nah, saya akan mengulang lagi supaya kalian tidak kelimpungan akan penjelasan saya. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah serta menambah tumbuhan ke tanah. Jadi fungsinya akar itu menyerap air, tapi akar itu berada di dalam tanah. Sedangkan yang kedua adalah batang. Batang mendukung struktur tumbuhan dan mengangkat air serta zat gizi dari akar ke daun. Batang kan berada di tengah. Jadi dari akar sampai ke batang sampai juga ke daun. Fungsinya batang untuk mengangkut air tersebut. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis dan mengangkat air serta zat gizi dari akar ke daun. Ketiga adalah daun. Adalah tempat terjadinya fotosintesis, proses di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Jadi di sini daun berfungsi untuk membantu terjadinya fotosintesis dan prosesnya untuk mengubah energi cahaya seperti matahari menjadi energi kimia. Dan yang terakhir adalah bunga. Bunga ini berfungsi dalam proses reproduksi untuk menghasilkan biji. Pasti kalian sudah tahu tentang bunga, tentang bagaimana bentuknya bunga. Nah, di sini selanjutnya adalah proses hidup tumbuhan. Biasanya kalau proses tumbuhan hidup itu melakukan fotosintesis terlebih dahulu, yaitu proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia untuk menghasilkan makanan yang glukosa. Mungkin hanya itu saja pada materi ketiga kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengingat kembali ketika saya mengulang materi pada minggu depan. Sebelum materi ditutup, alangkah baiknya kita menutup dengan pembacaan doa juga. Tadi kan yang awal sudah sebelum membuka materi membaca doa terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sebelum kita menutup pelajaran, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah, alangkah baiknya kita menutup dengan pembacaan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatilana fi dinina. Amin. Dan yang kedua, kita harus membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya pemaparan pada hari ini saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.